Ini sebetulnya sudah ide lama, tapi ternyata kepala daerah yang lama banyak omong-omong Pak Aman. Banyak no action talk only. Yang lama Pak, yang lama ya. Bapak mengerti kan yang saya maksudnya. Saya bisa bersaksi bahwa Pak Amran, Pak Menteri ini adalah paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini. Paling disayangi. Dan tahun 2002 saya terdakwa. Ya, saya pernah ditahan 2 minggu Pak di Rutan Salemba. Ini konyol Pak, ini memang konyol. Tapi udahlah, ini pengalaman hidup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, Ni Hao. Pertama-tama ingin saya haturkan terima kasih kepada pengurus PSMTI, Pak Wilianto, kawan saya sudah lama, Pak Andi Amran Sulaiman, Dokter Andi Amran Sulaiman, yang saya banggakan dan saya sayangi. Tapi kayaknya cuma satu. Di sini ada Pak Lukas. Jadi kawan lama ini. Perjuangan juga. Tapi ini begini Pak, saya sampaikan Pak Amran, kan Bapak sebut ya, orang takut diproses ya. Ini ada anekdot Pak ya, ini cerita. Saya sudah diproses 2 kali Pak. Tahun 2002 saya terdakwa. Ya, saya pernah ditahan 2 minggu Pak di Rutan Salemba. Ini konyol Pak, ini memang konyol. Tapi udahlah, ini pengalaman hidup ya. Dan saya kira Pak Lukas ingat 2008 saya juga terdakwa ya. Saya didakwakan bukan mencuri apa-apa Pak. Bukan mencuri apa-apa, saya tidak mendaftarkan arca. Maka diproses 2 kali Pak Lukas ya, kita sudah alami ya. Maka betul Pak, ya. Tapi saya kira takut rugi juga Pak, bukan hanya takut proses. Pengusaha juga takut rugi Pak, apalagi pilot Pak ya. Saya dihantui 2 kali mau pilot Pak, dipilotkan 24 tahun lalu. Terus kedua, nah ini tadi saya berbangga Pak Amran sudah sampaikan Indonesia pernah swasembada. Saya bisa bersaksi bahwa Pak Amran, Pak Menteri ini adalah paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini. Paling disayangi. Dan akan lebih banyak disayangi nanti kalau kita jadi pengekspor pangan Pak Amran, saya bisa katakan. Luar biasa. Ini program luar biasa, kita dengan teknologi dan lain-lain luar biasa. Tadi Pak Amran sampaikan bonus demografi. Nah, di sini masalah yang kita hadapi karena banyak rakyat kita kurang makan dan kurang gizi saat ini. Dan ini membahayakan masa depan kita. Ini menjadi landasan program dari Pak Prabowo yang namanya makanan bergizi gratis. Ini bukan makan siang saja, ini adalah makan pagi, saraman pagi, dan makan siang. Dan hal ini sudah saya bicarakan sama kakak saya. Dia sampaikan gagasan ini tahun 2006, 18 tahun lalu. Ini gagasan beliau 18 tahun lalu. Belum ada Gerindra. Pak Menteri, belum ada Gerindra waktu itu. Pak Prabowo masih Dewan Pertimbangan Golkar, nggak salah. Tapi dia prihatin karena waktu itu ada data menunjukkan bahwa 30% anak-anak Indonesia di bawah umur 5 tahun menderita kondisi namanya stunting. Saya waktu itu tidak tahu itu stunting apa. Yang mengajarkan saya, menjadi guru saya mengenai masalah gizi dan stunting itu kakak saya, Prabowo Subianto tahun 2006.
Dan waktu itu dia punya ide, kita harus memberikan makanan yang bermutu kepada anak-anak kita untuk menghindari malapetaka bangsa, yaitu anak-anak masuk ke angkatan kerja dengan IQ rendah, IQ 70-72. Anak-anak yang mengalami stunting, kalau sudah jadi dewasa, mereka punya IQ 70-72, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu yang jadi masalah bangsa. 1 juta orang, tapi mutunya ya kasihan. Nah, ini yang Prabowo ingin memperbaiki. Jangan sampai ini terlanjur. Saat ini menurut Kementerian Kesehatan, kalau tidak salah ya Pak Menteri, 24% anak-anak Indonesia stunting. Nah, ada beberapa program yang ingin dilaksanakan Pak Prabowo. Selain dari makanan gratis, pangan itu nanti dilaksanakan Pak Menteri, Pak Amran. Ada suatu kementerian baru akan didirikan kembali, yaitu Kementerian Perumahan. Tadi saya lihat, saya ketemu dengan mantan Ketua Umum REI, kalau tidak salah ya. Salah satu program yang Pak Prabowo ingin jalankan, karena ini program sangat serius. Menurut pemerintah, saat ini ada hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni. Hampir 11, kalau tidak salah 10,7 juta. Itu menunggu, antrian Pak Menteri. Yang dilaksanakan sejak 10 tahun hanya 200.000 unit Pak Menteri. Ada setiap tahun 800.000, itu tumpuk terus sampai sekarang hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni. Di samping 10 juta itu, 11 juta itu, ada 27 juta rumah yang dianggap tidak layak huni. 27 juta. Berarti saat ini ada 37 juta keluarga yang menunggu atau memang pakai rumah tidak layak huni. Nah, kalau tidak layak huni berarti tidak sehat. Karena tidak ada akses air bersih, tidak ada akses listrik yang cukup, banyak yang pakai lantai-lantai berupa tanah. Itu banyak cacing-cacing. Ini bisa berakibat kepada anak-anak dengan stunting. Karena stunting bukan hanya masalah gizi, tapi masalah lingkungan juga dan sebagainya. Maka Pak Prabowo sudah putuskan program besar. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun. Dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu dan sebagainya dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini, kita mampu, dana akan ada, kita akan bangun. Saya berapa kali sudah keluar negeri, saya sudah 2 kali ke Beijing, kemarin saya pulang dari Qatar, ketemu dengan investor, ketemu dengan yang ingin berikan finance. Dari China sudah siap, dari Timur Tengah siap, banyak sudah mau bangun rumah-rumah untuk rakyat miskin kita. Terus ditanya bagaimana pengadaan lahan. Saya kira Pak Menteri sudah tahu lahan itu sangat-sangat susah untuk akuisisi. So, yang pertama saya bisa katakan, kita mulai di Jakarta. Di Jakarta ternyata ada perusahaan daerah namanya Pasar Jaya. Pasar Jaya memiliki 153 pasar. Ini sebetulnya sudah ide lama, tapi ternyata kepala daerah yang lama banyak omong-omong Pak Aman. Banyak no action talk only. Yang lama Pak, yang lama ya. Bapak mengerti kan yang saya maksudnya. Maka kita harus action. Yang saya Pak Prabowo suka action, jangan omong-omong aja, action. Nah, yang akan kita laksanakan 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan. Rumah untuk rakyat miskin, Pak Menteri. 153 pasar
kita akan bangun 150 kompleks pasar-pasar itu di banyak. Nanti pasar-pasar itu nanti untuk pedagang kecil, menengah dan koperasi itu nanti pakai tetap. Ya akan bangun nanti kontraktor-kontraktor. So kalau ada bapak-bapak di sini yang hadir, yang anggota Gapensi atau anggota apa kontraktor-kontraktor, silakan nanti bisa ikut partisipasi membangun gedung-gedung. Kita mau bikin seperti Singapura. Kalau Singapura, Pak Willy, Singapura saya ketemu dengan HDB. Saya pernah ketemu dengan HDB Singapura, pemerintah Singapura, untuk bahas perumahan ini. Mereka baru selesaikan 1 juta unit apartemen baru tahun ini. Kita mau bangun 1 juta unit apartemen setiap tahun, Pak Willy. Itu bedanya. Singapura 1 juta unit apartemen dalam 40 tahun pembangunan. Kita mau bikin 1 juta apartemen setiap tahun. Itu bedanya. Ada juga program-program lain, misalnya penyebar luasan internet. Ini kita ingin internet sampai ke rumah-rumah orang miskin juga, bukan hanya orang kelas menengah ke atas. Ada program-program yang nanti, dan ini menurut McKinsey, konsultan internasional, McKinsey sudah menyatakan bahwa setiap 10% rumah tangga yang dapat akses ke internet murah, ini bisa menambah 0,7 sampai 1,3% GDP, Pak Menteri.